Bayi itu berbicara, "Umi, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu. Surga Allah lebih indah daripada surganya Fir'aun yang kufur. Relakan aku, Umi, jangan sampai imanmu goyah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah beliau sosok istri Nabi Khidir? Siti Masyiah merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Menjadi insan yang sejati, beliau merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihissalam. Siti Masyiah merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi. Lantas beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Masyiah dan anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyiah, dengan harapan hasil perjodohannya bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja pun siap menikahi Masyiah. Namun, sang anak raja enggan menggauli sang istri. Dan pada suatu ketika, anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia ini." Siti Masyiah pun ternyata memilih yang kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masyiah pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyiah, dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Masyiah hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki itu menyebutkan bismillah. Lantas Masyiah bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyiah berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyiah adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam, yang namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Bani Israil. Jadi Masyiah bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyiah, tentu ia mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masyiah menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyiah. Pada saat itu, di pagi hari, di istana Fir'aun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai, menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita.
Namun jika dicermati, nampak keduanya berbeda kedudukan, walau terlihat sangat akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masyitoh. Remaja putri itu duduk menghadap cermin, sementara Masyitoh asik menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu sambil melakukan aktivitas. Mereka pun bercakap. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Masyitoh pun menjawab, "Tuan putri senantiasa cantik." "Bibi tidak bohong kan?" Lalu Siti Masyitoh pun menjawab, "Seumur-umur, pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan putri?" "Iya Bi, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka pun asyik bercakap. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang meluncur dari mulut mungil sang putri yang memang dikaruniai otak yang cerdas. Hingga tidak terasa, sisir di tangan Masyitoh terjatuh. Masyitoh pun mengucapkan, "Subhanallah, ampun Tuan putri, maafkan hamba." Si putri pun berkata, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Bibi Masyitoh pun menjawab, "Ampun Tuan putri." Tuan putri berkata, Bukan yang itu." Bibi seketika bias wajahnya. Ibunda Masyitoh menyadari keteledorannya terpaku beberapa saat, sehingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakan dengan terbata-bata, Subhanallah." Tuan putri berkata, "Siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" Siti Masyitoh menjawab, "Allah itu Tuhan hamba Tuan putri." Lalu sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku Raja Fir'aun?" Tercekatlah ibunda Siti Masyitoh. Terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Masyitoh pun berkata, "Benar Tuan putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu." "Sudahlah Tuan putri, lupakanlah, itu tidak penting." Dan mereka berdua melanjutkan kegiatan dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting sebelumnya. Di balai ruang istana, Fir'aun nampak berkumpul. Sang raja dengan penggawa-penggawa kerajaan Mesir lengkap dengan pendetanya. Mereka asyik bercakap-cakap. Raja Fir'aun berkata kepada pendeta, "Bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" Pendeta pun menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." Raja Fir'aun pun bertanya, "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" Pendeta mengatakan, "Tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan." "Bagaimana dengan pekerjaannya?" Fir'aun berkata lagi. Pendeta pun menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba." Kemudian masuklah Tuan putri dengan senyum tersungging di bibir, mendekati sang raja, duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang putri. Dengan logat manja, Tuan putri pun berkata, "Tuhan hamba." "Oh putriku dan jelita purnama kerajaanku yang tiada tara, apa yang kamu inginkan hari ini hingga kamu mau duduk di sini?" sahut Raja Fir'aun. "Tuhan hamba, ada berapakah Tuhan di muka bumi ini?" Terkesiaplah Raja Fir'aun demi mendengar perkataan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni aku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku dengan kekuasaanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidup." Putrinya pun berkata, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masyitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Sontak saja Raja Fir'aun pun berdiri. Dengan rasa amarah yang teramat, Raja Fir'aun pun berkata, "Apa? Tuhan mana yang disembah oleh Masyitoh?" Putrinya pun menjawab, "Bibi Masyitoh menyebut asma Allah, bukan asma Tuhanku. Siapa itu Allah?" Raja Fir'aun pun berkata, "Putriku, hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku." Semua yang hadir terdiam membisu. Hening. Raja Fir'aun berkata, "Bugawah,
tangkap dan masukkan Masyidah budak Bani Israel itu ke dalam penjara. Semua punggawa berdiri dan serempak menjawab, "Baik Tuhan hamba." Raja Fir'aun berkata, "Pendeta, persiapkan pengadilan untuk Masyidah secepatnya." Sang pendeta pun menjawab, "Baik Tuhan hamba." Tuan putri tercekat. Tidak terbayangkan sebelumnya apa yang telah disampaikan akan membuat celaka bibi yang paling disayanginya. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret Ibunda Siti Masyidah dengan paksa. Pengawal pun mengatakan, "Celaka engkau dan keluargamu, Masyidah." Masyidah pun menjawab, "Ampun Tuan, ampun Tuan," dengan wajah yang teramat takut. Di sebuah rumah yang teramat sederhana, jauh di pinggir kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya. 2 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki, dan 1 lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya. Hingga terdengar suara dibuka dengan paksa. Mereka berlima nampak terkejut, spontan. Mereka berkumpul. Anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masyidah. "Kalian semua harus ikut kami." Anak-anak Masyidah pun menjerit, "Abi, Abi." Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya, dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para punggawa pendeta dan pengawal kerajaan. Di depan mereka duduk bersimpu, tertunduk dengan lengan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masyidah didampingi 2 orang pengawal kerajaan di sebelah kanan kirinya. Nampak di sebelah kanan keluarga Masyidah dengan muka tertunduk lesu, lelah, dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Fir'aun pun berkata dengan suara lantang, "Masyidah, katakanlah Fir'aun Tuhanku." Dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Masyidah pun tetap tidak bergeming hingga Raja Fir'aun mengulanginya. Ketiga kalinya Masyidah pun berkata, "Allahu Ahad." Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masyidah. Para penggawa, pendeta, dan pengawal bergumam mencemooh Siti Masyidah. "Lancang sekali kamu, berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masyidah, Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa." Namun apa yang terucap dari mulut Masyidah adalah Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masyidah, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyidah. "Masyidah, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu." Namun Siti Masyidah pun tetap mengucapkan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Fir'aun berkata, "Masyidah, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Siti Masyidah tetap berkata, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan. "Masyidah, kalau engkau aku jadikan biniku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Masyidah tetap berpegang teguh dan mengucapkan Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masyidah dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masyidah. Semakin marah Raja Fir'aun demi mengetahui keteguhan hati Masyidah. Fir'aun pun berkata, "Masyidah, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih, atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku?" Siti Masyidah pun berkata, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat. "Pengawal, seret suaminya, masukkan ke dalam belanga minyak," kata Fir'aun. Pengawal pun menarik lengan suami Masyidah, sementara balita yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya.
Terangkat muka Siti Masyidah memandang suaminya. Suaminya pun beradu pandang dengan Siti Masyidah dan saling tersenyum. Masyidah pun berkata, "Syahid, kemuliaan surga menunggumu." Suaminya berkata, "Insya Allah, relakanlah aku." Dengan kasar, pengawal menariknya. Ketiga anak Masyidah pun menjerit meneriaki ayahnya. Suami Masyidah mengatakan, "Selamat tinggal anak-anakku, semoga kelak bertemu di surga." Semakin geramlah Raja Fir'aun. Raja Fir'aun berkata, "Katakanlah Fir'aun Tuhanku." Tetap saja mulut Masyidah mengatakan, "Allahu Ahad." Fir'aun pun berkata, "Seret anak pertama Masyidah." Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyidah. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masyidah. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama ibunya. Masyidah mengatakan, "Sebut asma Allah anakku." Dengan muka sendu, anak pertama mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Fir'aun pun berkata, "Bagaimana Masyidah? Sebut Fir'aun Tuhanku." Masyidah tetap berkata, "Allahu Ahad." Raja Fir'aun berkata, "Seret anak kedua Masyidah." Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyidah. Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyidah. Pengawal menariknya dengan paksa dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu Masyidah mengatakan, "Sebut asma Allah anakku." Lalu anak kedua itu menyebutkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Fir'aun berkata, "Bagaimana Masyidah? Sebut Fir'aun Tuhanku." Masyidah tetap menjawab, "Allahu Ahad, Allah Maha Esa." "Seret anak ketiga Masyidah." Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyidah. Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyidah. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya, pengawal menariknya dengan paksa. Anak ketiga pun mengatakan, "Umi, Umi." Siti Masyidah menjawab, "Sebut asma Allah anakku." Lalu anak yang ketiga menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Raja Fir'aun berkata, "Bagaimana Masyidah? Sebut Fir'aun Tuhanku." Masyidah pun tetap berkata, "Allahu Ahad." Keteguhan iman ibunda Siti Masyidah semakin membuat Raja Fir'aun marah. "Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu." Ibunda Masyidah menundukkan kepala, mencium anak bungsu yang digendongnya. "Sebut Fir'aun Tuhanku, atau aku rebus anak bungsumu itu." Ibunda Siti Masyidah tercekat. Ada keraguan di wajahnya ketika melihat Roman, anak bungsu yang digendongnya itu. Ia terdiam sambil terus mencium wajah anak bungsunya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu tiba-tiba berbicara kepada ibunya. "Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, Bu. Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang kufur. Relakan aku, Ibu. Jangan sampai iman Ibu goyah." Semua yang hadir di ruang sidang tersebut akhirnya terkejut. Masyidah berkata, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Subhanallah, Engkau Maha Agung ya Allah. Ampunilah hamba-Mu yang sempat ragu. Raja Fir'aun pun berkata, "Seret anak bungsu Siti Masyidah." Dengan menjerit, Masyidah berkata, "Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad." Dengan mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal hingga Masyidah jatuh terduduk, menyimpuh tertunduk dan menangis. Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air mata. "Sekarang hanya tinggal engkau seorang Masyidah. Katakan, Fir'aun Tuhanku." Masyidah tetap berkata, "Allahu Ahad." "Wahai Raja,
Engkau telah merenggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga Allah yang maha sempurna. Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Pengawal pun menyeret lengan Masyitoh. Masyitoh tidak melawan, ia malah mengikutinya dengan hati ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masyitoh dihukum, hadirin yang ada di ruang sidang tertunduk mendapatkan pelajaran berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman. Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas, terjadilah peristiwa yang aneh. Setelah itu muncul bau yang harum. Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anaknya dikubur di satu tempat. Hingga pada suatu hari dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Demikianlah sobat kisah dari seorang muslimah yang berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya, dan meski hanya tersisa tulang belulang, namun dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.